Bu. Itu kayak apa? Sudah masuk? Itu sudah masuk kah? Sudah masuk. Ya, sudah masuk ini. Ini loh, sudah masuk. Aku nggak paham nih. Sudah masuk ini? Sudah ini loh. Oh iya iya. Oh iya iya. Layar TV. Oke. Nah, kamu aja bisa kok. Nggak ngajarin bapak. Makanya udah ini dikenalin dulu. Kenalan dulu sama dia. Oh iya, sudah temannya bapak ini semua. Temannya bapak semua. Aih, nggak usah ganggu di sini. Nah, bapak lagi mau CGP. Gitu. Kamu mau sholat kamu? Ayo sih. Apalagi di PC? Ah, ini Bapak ini banyak betul ngomongnya. Depan orang. Caper betul. namanya Jisau. Assalamualaikum Pak Brilian, Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Selamat bertemu sama Pak Brilian, sama Bu Ida. Iya Pak. Terpaksa nih Bu minta bantuan sama Ibu ya nanti, atau Pak Ian untuk buat rekaman saya aja nanti ya. Iya Pak. karena kalau kemarin tuh Pak Mercy yang rekamkan saya Bu, jadi sudah dikirimkan, jadi saya bisa upload di anu kan LMS. Oh iya. Iya deh Bu. Mana ya Pak Ian? Mungkin masih sholat kali ya. Iya Kalau iya. tadi saya sudah. Jadi Iya. ya buru-buru pulang karena ada acara tadi tasmiahan. Iya iya Pak. Iya. Kita sambil nunggu Iya Pak Ian kali Pak ya. Iya Pak Brilian. Ada acara juga ini Bu di Kutai Lama nih, acara anu apa? Acara. Oh Ma- ada erau juga di sana Pak. Iya, melarutkan anu sudah naga kan. Jadi saya tunda sama anu kan acara. Buat keluarga saya bilang sama Tara jangan diganggu dulu lah sampai 3 bulan ke depan. Iya. Maklum Bu, di sini banyak juga memang sih kegiatan-kegiatan, tapi ya mau nggak mau sudah. Karena bersosial dengan masyarakatnya agak Iya. saya kurangi juga nih Bu. Iya Pak. Iya, kayak tadi malam nanti malam ada juga acara maulidan pengurus musola. Akhirnya saya Kalau tunda. besok Bapak free nggak Pak? Iya Bu, insya Allah free kalau nggak salah besoknya. Bisa. Kan kalau bisa kita hari ini latihan. Nah, kita rekamnya besok. Jadi nggak langsung direkam. Oh iya bisa Bu. Kalau saya sih mikirnya gitu. Cuma bapak-bapak gimana Seperti itu. soalnya? Soalnya kalau hari ini direkam kayaknya nanti siapa tahu ada yang masih dibingungkan atau gimana. Oh, Iya. ya bisa. Begitu tadi saya pakai kaos saja. Kalau Udah rapi betul Pak Brilian. Saya juga pakai kaos nih Pak. Ya, kalau saya ini Pak Bu, ya. yang sering bikin kendala nih masalah jaringan nih. Iya, Iya, tapi kemarin Pak Yunus tiba-tiba hilang ya. Tiba-tiba kadang hilang. Iya. Saya bilang tapi nggak apa-apa sih kalau ini Pak, kalau misalkan siap hari ini kita rekam langsung. iya, atau gini Tapi bagus. kalau Lihat misalkan kondisinya. lihat kondisinya ya, kalau misalkan masih kiranya masih belum ini, kita latihan aja, biar nggak kaku juga. Iya. Iya. Sambil saya Jadi tadi di WA itu Pak Suhanda kan bilang itu ya, bahwa yang dinilai itu apa namanya? Yang sebagai itu ya, sebagai pengamat ya. Nah ini mungkin itu ya harus kita pahami dulu. samakan persepsi dulu ya. Bentar, saya sambil share screen itu ya, yang demonstrasi kontekstual ya Pak ya, biar kita baca sama-sama lagi. Ya, yang rubriknya. Saya sudah rubrik. ngeprint ini. Oke. Ntar nih.
Kayaknya saya salah nge-share. Bentar. Oke. Oke. Ini Ada yang downloadan itu Bu, yang sudah di-download itu mungkin. nah ini Pak ya. Ah iya. Jadi kalau dari kalimatnya Pak Suanda begitu kan berarti kan nggak ada permasalahan ya nanti antara coach dengan coachinya, karena bukan itu kan penilaian utamanya, mungkin seperti itu ya. Tapi yang dinilainya jadi utamanya jadi ini apa pengamatnya ini. Nah di situ kan ada 3 kegiatan tuh di rubrik penilaian. Di situ ada prasupervisi sama observasi sama pasca percakapan. Nah ini kan kemudian yang jadi item-item yang harus kita munculkan kan sebagai pengamat ya. Iya. Nah ini ada satu ini ya di item nomor 1 yang di prasupervisi yang pertama itu ada yang namanya mendiskusikan rubrik penilaian. Nah ini yang tadi saya tidak tahu, mungkin Pak Yunus sama Bu Ida mungkin punya pendapat lain ya. Ini kan rubrik penilaian percakapan coaching kan berarti kan antara pengamat dengan coachnya, berarti kan harus ada diskusi dulu ya tentang apa yang mau dinilai seperti itu ya. Kalau pendapat saya iya Pak. Jadi kalau misalkan saya baca yang di bagian atas ya, di sini kan pengamat itu melakukan percakapan dulu sebelum coach sama coachee melakukan coaching. Jadi si pengamat ini seperti menguatkan kompetensi yang harus dimiliki coach tentang coaching. Kalau saya pengertian saya kayak gitu. Jadi penguatannya itu tentang presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Terus nanti coach sama coachee-nya melakukan coaching, si pengamat mengamati sambil nyatat hal-hal gitu kan, hal-hal penting yang mungkin nanti dibahas lagi sama si coach. Nah setelah coach sama coachee-nya melakukan percakapan coaching, pengamat ini memberikan pertanyaan lagi kepada coach, tapi berbasis coaching juga. Jadi si coach-nya yang setelah itu bakal di coaching lagi sama pengamat. Saya mengartikannya seperti itu. Iya. Ya. Berarti ya kurang lebih lah sejalan lah ya. Nah, maksud saya kan di situ kan ada kata-kata rubrik gitu. Di situ. Ya rubrik. Itu yang maksud saya garis bawahi. Nah, ini kan rubrik itu kan kalau tidak salah kita waktu di LMS, di Google Meet dengan Pak Suanda itu kan dilihatkan ya rubrik untuk penilaian coach itu ya. Nah, berarti kan itu kan yang dipakai ya. Sepertinya Pak. Nah, karena saya tidak nyimpan screenshotnya, karena waktu itu tidak sempat saya screenshot. Saya kemudian cari alternatif. Jadi saya googling beberapa sebentar. Kayaknya di modul ada ya Pak ya? Ada rubrik. Rubrik coaching ya. Sebentar sambil saya buka modul. Ya, sambil saya share dulu nanti. Iya.
Makan. Bisa aja. Tapi makannya di mana, di samping? Ini kelihatan ya yang file dokumen yang saya share ya? Iya, kelihatan Pak. Iya. Nah ini saya dapatnya dari googling. Kok yang ini? Sorry. Nah ini. Maaf. Ini saya googling kayaknya dari guru penggerak tapi yang dari tahun lalu sepertinya. Memang tadi saya juga ini cari di mana file yang file untuk ini gitu, untuk rubrik, karena kan kalimatnya jelas di situ adanya rubrik. Jadi saya inisiatif aja cari karena nggak ingat saya ada di mana. Iya Pak. Karena nggak ingat juga pernah nge-save itu. Nah, jadi sambil Bu Ida nyari ya, saya mungkin sampaikan ini rubriknya. Jadi sama sih Tirta juga ada empat item di sini, TIRTA, ada menyampaikan tujuan coaching, memberikan pertanyaan umpan balik, kemudian memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana sama tanggung jawab. Di situ ada 3 penilaian sih, sangat baik dan perlu ditingkatkan. Ini seperti ini rubriknya. Kiranya misalkan nanti kalau ada yang dari modul atau dari LMS ya kita pakai yang itu aja ya rasa. Jadi ini untuk poin pertama untuk pra-supervisi. Jadi kalau saya sebagai pengamat, ini kan saya sampaikan, misalkan Bu Ida sebagai coachnya ya, berarti kan rekamannya dimulai dari ini. Ketika saya sebagai pengamat, saya harus menyampaikan ini kepada Bu Ida sebagai salah satu tahapan pra-supervisi. Kemudian ini saya patokannya dari itu ya, Bu ya, dari rubrik penilaian yang tadi di download itu ya. Satu. Kemudian yang kedua ada kompetensi coaching. Kompetensi coaching ini berarti kan nanti dari coach ini saya kurang paham ini apa maksudnya, apa yang ingin dikembangkan ini. Oh, kompetensi coaching yang tadi Ibu sebut itu ya? Iya. Ada mendengarkan aktif itu ya? Iya, presence, mendengarkan aktif. Sama apa lagi satunya tadi? Ada 3 masalah kan ya? Iya, ada 3. Satunya, bentar Pak, saya lupa. Bentar. Iya. Presence, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya. Nah berarti kan nanti kalau kita yang jadi coach, berarti kita milih nih. Kita milih yang mana mungkin yang mau dititik beratkan ya, mungkin gitu ya, mungkin bahasanya ya, atau maknanya. Karena apa yang ingin dikembangkan mungkin dititik beratkan seperti itu. Sama nanti kita sebagai coach juga harus bisa ngasih indikator, karena di situ di poin nomor 4 menanyakan indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan. Nomor 4, sebentar. Nah ini. Dan ini tadi sama dengan Bu Ida ya. Nah ini kan nomor 2 kan menanyakan kompetensi coaching, apa yang dikembangkan. Jadi nanti kita sebagai seorang coach yang diamati harus bisa milih apa yang mau kita kembangkan nanti di dalam kegiatan coaching kita dengan coachee. Baru kemudian menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Apa maksudnya? Menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Nah ini kemudian nomor 4 menanyakan indikator ketercapaian. Jadi nanti coachnya lagi yang menyampaikan. Jadi pengamatnya cuma tanya-tanya ini aja. 4 hal ini aja. Jadi nanti yang sebagai coach ini yang kemudian menyampaikan. Misalkan indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot gitu ya. Indikatornya apa? Berarti kan kita sendiri yang buat apa indikator ketercapaian pertanyaan berbobot yang udah kita yang mau kita lakukan. Sehingga nanti pengamat cuma nyatat gitu aja kan, berarti kerjanya kan gitu.
Iya, iya. Hmm. Oh iya, berarti menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang diobservasi ya. Berarti berkaitan aja lah tiga hal itu, nomor 2, 3, 4. Ini ya, misalkan pengamat, Pak Yunus misalkan coachnya, berarti Ibu Ida kan coachnya. Berarti nanti saya tanya Yunus, Pak Yunus kompetensinya mau apa yang mau dikembangkan? Misalkan Pak Yunus bilang pertanyaan berbobot, oh ya berarti sudah. Saya tanya lagi, terus bagian mana yang nanti saya yang ingin diobservasi? Oh, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini Pak, yang ingin diobservasi. Oke. Terus nanti indikatornya apa Pak Yunus? Nanti dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Sampaikan lagi, coachnya lagi yang bicara di sini. Kemudian itu prasupervisi, kemudian observasi mencatat. Ya ini tugasnya pengamat sudah. Jadi nomor 1 ini pengamat yang menyampaikan, rubriknya tentu saja dari pengamat. Nomor 2, 3, dan 4 ini dari coach. Nomor 5 pengamat lah yang bekerja, tugasnya pengamat yang bekerja. Kemudian nomor 6, 7, 8 pengamat ini tapi ini yang tadi bilang Bu Ida, ini pengamatnya yang melakukan coaching sekarang pada coachnya. Jadi melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi gambarannya kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin ada perbedaan pendapat ya mungkin dengan saya dengan Bu Ida atau dengan Pak Yunus. Kalau saya sependapat sih Pak sama semua yang Bapak sampaikan tadi, jadi udah satu pemikiran. Kalau Pak Yunus gimana? Ya alhamdulillah Bu, saya mendapatkan pemahaman lah dari kemarin-kemarin ini saya ndak muda. Iya, untungnya aja Bu, Pak Ian bisa menjelaskan. Iya dah. Berarti Berarti Bu, kan nanti sebagai coach berarti nanti kita harus bisa menjawab 3 hal yang di atas tadi. iya. Yang nomor 2, 3, 4. Kompetensi mana yang kita pilih, kemudian bagian mana nanti yang kita ingin diobservasi sama si pengamat, sama indikator ketercapaian. Indikatornya apa aja, ini yang nanti kita omongkan pada pengamat. Berarti Karena ada 3 hal itu kan. Berarti Pak di sini ya, yang berperan nanti di sini yang direkam itu berarti observer dengan coachnya aja ya. Sebenarnya sebagai observer aja, Iya, pengamatnya observer. aja, Iya. karena yang dinilai. Saya tidak tahu apakah ada porsi penilaian untuk sebagai coach dan coachingnya, saya tidak tahu. Cuma dari WA Pak Suhanda kan memang kita kan dititik beratkan ya pada penilaiannya pada observer aja, pada pengamat aja. Iya. Nah, karena penilaian pada pengamat, berarti kan kita kan ya ngikutin ini aja rubrik penilaiannya. Dari rubrik ini yang penting ini kita munculkan seperti itu menurut saya. Karena itu kan yang dinilai kan. Jadi apakah kita mendiskusikan, apa yang menanyakan ini dan lain sebagainya, cukup ini kita munculkan ya menurut saya sih sudah seperti itu aja. Iya. Pada persoalan nanti ada pengembangan di dalam percakapan antara pengamat sama coach, yaitu sah-sah aja, tidak ada masalah. Tapi yang paling tidak minimalnya kita munculkan yang ada di dalam rubrik ini, kita munculkan dalam kegiatan itu. Nah, untuk pasca percakapan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator. Oh, ini yang udah berkaitan dengan atas, tugasnya coach mencapaikan catatan hasil observasi. Oh, berarti ini yang harus kita sampaikan nanti catatan sebagai pengamat apa aja. Ya, ini nanti yang penting adalah yang kita sampaikan lah, entah apa seperti itu. Ini kan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan. Nah, nanti ini berarti ya karena kita sudah memilih kompetensi, misalkan menanyakan pertanyaan berbobot, mungkin kan bisa kita menjawabnya berarti kompetensi yang lain atau gimana, ya itu terserah aja. Karena yang penting kan itu ada kompetensi lagi yang ingin kita kembangkan. Karena ada 3 kompetensi inti itu kan.
Iya, Pak. Kesadaran diri ya tadi. Presence, kesadaran penuh, kesadaran diri, baru pertanyaan berbobot, sama satunya mendengarkan aktif. Oh, yang mendengarkan utuh. Iya. Lain anu kah, Bu? Lain kehadiran penuh kan? Oh iya, iya kehadiran penuh, Pak. Iya. Presence. Presence ya. Iya, Berarti ada 3 kompetensi yang di sini Bu ya, yang nanti yang menjadi acuan kita sebagai observer berarti ya. iya, Pak. Iya, artinya coach si coach tadi ini nanti kita tanyakan dengan kompetensinya dari 3 itu, jadi minimal ada 1 gitu ya. Iya. 1 yang ibaratnya yang ditanyakan bagi si observer, mungkin gitu Pak ya. Iya, satu kompetensi apa yang mau dikembangkan. Iya. Iya, seperti itu. Berarti di dalam pengembangan antara percakapan antara observer dengan coachnya ada 3 langkah berarti ya, pra observasi dengan pasca observasinya Pak, berarti mungkin Iya. penerimaan saya begitu mungkin Pak. Gimana Iya, menurut Bu Ida? Iya, Pak. Benar, Pak. Oh iya dah. Nah, ini kemudian berkaitan dengan apa? Dengan nanti proses coachingnya. Saya tidak tahu kemarin ya, karena kemarin saya waktu coaching dengan Bu Jumi sempat ada beberapa yang lepas dari saya, jadi saya tidak tahu teman-teman kemarin kayak apa. Kayaknya lancar-lancar aja kemarin teman-teman untuk coachingnya ya. Kalau saya, iya Pak. Pak Kalau Yunus silakan. ya, kalau saya Bu malah kurang waktunya, cuma 11 menit. Sama Pak Lama Mersi itu. kan di minimal kalau nggak salah tuh 15 menit kemarin, jadi saya kurang 4 menit lah. Saya Masa 15 menitan kayaknya. Kurang 1 menit kayaknya, 14 menit lebih. lama-lama berarti ya. Iya. Nah, Kalau ini coaching ini apa gimana ya? Apa mau mengalir aja atau gimana? Iya, Atau mengalir direncanakan seperti apa, atau mau pakai yang seperti kemarin, pakai apa? Permasalahan yang kemarin dipakai, atau gimana nanti untuk proses coachingnya? kalau saya Pak kayaknya saya ganti topik deh. Begitu. Artinya gini, kan tapi ini masih ada hubungannya dengan setelah pembelajaran 2 tahun COVID-19, anak-anak itu kan pemahamannya kurang. Jadi saya ganti topiknya, ada 1 anak yang belum lancar membaca. Karena saya kan duduk di kelas 4 Pak, Bu. Iya. Nah, jadi ada anak 1 misalnya naik dia ke kelas 4 dari ke kelas 3 ke kelas 4, dan dia tidak lancar membaca. Nah, selama Covid itu kemungkinan besar mungkin orang tuanya tidak terlalu memperdulikan sehingga anak ini tidak bisa membaca gitu. Jadi sebagai coach mungkin nanti silahkan nanti bertanya apabila menjadi coachnya ya. Gitu ya. Iya. Apakah nanti Pak Ian jadi pengamat atau Bu Ida sebagai coachnya ya, nanti itu aja yang kalau topik saya, artinya nanti kan bisa berkembang percakapannya Pak. Yang penting kan alur tirtanya masuk lah.
Iya ya. Iya. Kalau Bu Ida kan topiknya apa Bu Ida kira-kira? Apa ya Pak? Kalau kemarin saya ngambil topik tentang pandemi kemarin. Jadi kalau pandemi kemarin kan kayaknya kalau yang saya rasakan saya nggak tahu kalau bapak-bapak ngerasain gimana. Kalau saya rasakan sama pandemi kemarin kan kayak kerjaan kita tambah banyak dari pagi sampai malam tuh kayak masih kerja gitu loh Pak. Karena saya ngerasakannya kayak gitu. Jadi sampai malam tuh bahkan saya masih merespon anak-anak gitu karena anak-anak kadang bertanya pada saat malam, kadang malam itu masih ngoreksi LMS mereka gitu. Jadi kayak kok lebih enak ini ya, lebih enak luring ya daripada daring kayak gitu. Terus kayak kepikiran kayak gitu, kayak ini belum selesai gitu. Saking banyaknya yang harus dikerjakan. Pada saat itu gitu perasaan saya. Jadi itu yang saya angkat. Cuma kalau sekarang mau ngangkat itu lagi mungkin lebih ke ini aja kali. Hampir mirip kayak yang tadi disampaikan sama Pak Yunus. Jadi karena pandemi, efeknya jadi kemampuan anak-anak itu kayak learning loss. Ya kan, selama ini ngerasa anak-anak tuh banyak yang kurang cepat nangkap sesuatu, nggak kayak sebelum-sebelumnya gitu. Kayaknya iya. lebih ke itu kemampuan mereka yang setelah pandemi saya rasa agak berkurang kecepatannya dalam menangkap pelajaran gitu, nggak kayak dulu sebelum pandemi. Kayaknya itu yang diangkat. Oh gitu ya. Oke. Iya. Mungkin kalau saya mungkin tetap aja mungkin kayak kemarin tentang motivasi motivasi kehadiran di sekolah ya. Jadi mungkin sekilas cerita aja mungkin karena di tempat saya ini kan di sekolah saya itu kan jalannya cukup kurang bersahabat lah ya. Kalau hujan terutama lumpur. Jadi kemarin itu memang persoalan itu yang diangkat. Jadi bagaimana kemudian kalau ketika hujan itu atau kondisi ya yang sangat nggak bersahabat itu, bagaimana kemudian kita memotivasi atau memunculkan motivasi untuk tetap berangkat ke sekolah. Jadi itu kalau saya. Jadi nanti temanya kalau saya tentang itu, tentang motivasi untuk kehadiran di sekolah. Seperti itu. Jadi berkaitan tentang menurunnya motivasi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak. Ini saya lagi nyoret-nyoret. Bentar, biar nanti saya bacakan. Berarti Bu ya, untuk secara garis besarnya anggap aja lah yang ibaratnya isu yang memang agak nih Pak. Memang semua guru-guru sekarang banyak yang mengeluh dengan gara-gara Covid ini, pasca Covid. Bahkan di sekolah, iya Pak, Bu. Bahkan di sekolah guru-guru nih banyak yang Bu, banyak yang merasa mengeluh tentang masalah pemahaman anak-anak ini pasca Covid, karena mungkin anak-anak itu tuh memang terbiasa di rumah sih belajar, atau mungkin karena dia belajarnya pasif, tidak terlalu aktif dia. Gitu Iya sih. benar. Jadi tadi memang senada dengan Bu Ida, learning loss-nya itu ya terasa lah. Iya. Karena 2 tahun pandemi di sekolah, kemudian tiba-tiba masuk ke tingkat yang berikutnya, atau tiba-tiba sudah masuk belajar dengan target-target belajar, jadinya ya sudah enggak bisa mengikuti atau ya terkendala lah seperti itu. Jadi memang selama pandemi itu ya itu memang terasa untuk learning loss-nya di hampir semua sekolah, saya rasa itu. Jadi itu memang persoalan yang bisa dimunculkan untuk sesi coaching ini.
Iya. Oke, jadi saya lanjut aja ya. Jadi kita sudah bahas tentang rubriknya, rubrik penilaian yang harus kita lakukan nanti sebagai pengamat. Karena sekali lagi yang mungkin penting kita pahami bahwa yang dinilai ini adalah pengamatnya. Jadi bukan proses coachingnya, walaupun memang tetap coachingnya harus tetap kita jalankan seperti ya kita lakukan yang sebelumnya. Tentu saja kalau lebih baik ya syukur. Tetapi sekali lagi mungkin yang harus kita ingat bahwa bagaimana nanti kita sebagai pengamat lah nanti yang dinilai seperti itu. Nah ini kemudian tentu saja masih berkaitan dengan proses coaching. Tadi kan kita udah membahas tentang adanya tema-tema nanti yang kita munculkan pada sesi coaching. Yang tadi pertama dari Pak Yunus ada persoalan yang kurang cakap membaca. Kemudian yang Bu Ida ada tentang learning loss dan saya tentang motivasi kehadiran di sekolah. Jadi nanti tema-temanya seperti ini. Jadi nanti kurang lebih kita sebagai coach pun paling enggak udah punya gambaran dasar. Jangan nanti kita ya enggak tahu ya kalau saya mungkin ya karena mungkin saya yang perlu belajar lagi karena kemarin kurang baik menurut saya tampilan coaching yang saya lakukan. Jadi kalau saya kagetan kemudian baru dapat pada hari H, permasalahannya mungkin saya tidak bisa mengalir, mungkin seperti itu. Jangan kan gitu, yang kemarin sudah saya rencanakan aja tidak mengalir juga, makanya saya agak ya kemarin masalah coaching itu. Jadi itu untuk masalah coachingnya. Terus apa lagi kira-kira ini yang mau kita bicarakan? Pembagiannya Pak, ini saya sudah coba nulis-nulis. Bentar saya share ya. Terlihat? Iya ya sudah. Oke. Berarti ini yang pertama pengamatnya Pak Yunus, coachnya Pak Ian, coachnya Bu Ida. Berarti ini yang diangkat yang tadi permasalahan yang saya sampaikan soal learning loss. Iya. Learning loss anak-anak. Terus yang kedua pengamatnya Pak Ian, coachnya Bu Ida, coachnya Pak Yunus. Berarti tadi tentang kemampuan membaca anak-anak ya? Iya. 4 SD ya, 4 SD. Terus untuk ini pengamatnya Bu Ida, coachnya Pak Yunus, coachnya Pak Ian. Berarti nanti yang dibahas itu tentang motivasi. Iya, penurunan motivasi. Iya. Mana aku tahu? Ini kehadiran saya ya. Kehadiran gurunya nggak Pak? Bukan iya, murid? Benar. Bukan. Oh, saya. Kehadiran guru ya? Ya, guru di sekolah. Guru di sekolah. Berarti guru yang bersangkutan gitu ya? Iya, benar. Kiranya Bobo saya di luar kayaknya. Jadi banyak suara-suara masuk ya. Aman Pak. Jadi apa lagi ya yang harus dibicarakan? Mungkin latihan sebagai pengamat kali Pak ya? Dan sebagai pengamat ya. Kayaknya yang harus kita munculkan latihan sebagai pengamat. Tadi saya sambil lihat modulnya angkatan 2. Angkatan 2 itu ternyata ada rubrik untuk pengamat. Sebentar saya share. Rubrik untuk pengamat ya. Saya buka dulu di mana tadi.
Nah, ini lembar observasi untuk pengamat, untuk yang proses praktek coaching. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Bapak ya. Sama tidak sama yang tadi atau berbeda, Pak? Kalau ini yang Ya, untuk pengamatnya. Ntar saya lihat dulu ya. Tujuan, menyampaikan tujuan coaching, memberikan pertanyaan, umpan balik. Iya sih, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Nah, cuma kalau di situ kan dia komentar. Kalau yang tadi saya download itu ya kita tinggal centang-centang aja. Oh iya, tidak dilakukan, sudah dilakukan gitu ya. Ya ada 3 kriteria, sangat Iya, baik-baik, iya. sangat perlu ditingkatkan. Nah, Iya. kriterianya itu nanti ada di situ, ada di atasnya. Apakah dia sudah melakukan ini? Nah, yang kalau yang ini kan kita harus berkomentar. Maksudnya kita tuliskan. Walaupun memang nanti di lembar observasi yang di nomor 5 itu, di rubrik penilaian itu memang kita harus mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat itu coaching itu. Pada area yang ingin dikembangkan, di situ ada kata-kata di situ. Nah, kalau yang ini kan pada tahapan-tahapan tirta. Nah, kalau pada area yang dikembangkan, jadi catatannya kita sebagai pengamat itu khusus pada area yang dituju, misalkan pertanyaan berbobot. Berarti kita harus membuat catatan-catatan yang ada di situ, yang kita temukan. Jadi di situ. Nah, kalau untuk yang ini kan rubrik ini ya, rubrik ini saya kira rubrik ini yang didiskusikan pada si coach yang kita amati. Nah, jadi yang perlu kita buat catatan itu nanti pada kompetensi yang ingin dikembangkan itu, area yang ingin dikembangkan itu yang catatan. Saya rasa kalau yang untuk yang ini nanti mungkin lebih mudah pakai centang-centang saja. Tapi ini kan sebenarnya kan tidak muncul dalam apa ya? Tidak muncul dalam ini. Nggak muncul dalam pengamatan yang kemudian dalam yang dinilai, karena yang dinilai sekali lagi itu tetap pada apa yang mau diobservasi, pada kemampuan apa ya. Jadi nanti kalau kita pengamat, jadi nanti kita tuliskan apa-apa saja yang kita tangkap. Jadi ini sebenarnya ini tidak dimunculkan nanti yang lembar yang ini yang sama kayak punya saya download juga itu sama sebenarnya. Tidak dimunculkan, tapi kita tampilkan waktu di langkah awal di perannya itu sebagai tahapan supaya kita dinilai ada muncul kegiatan itu kita sebagai pengamat. Jadi itu diskusi rubrik penilaian kita ada nilainya, karena ada yang kita kita diskusikan kepada coach. Walaupun ini sepertinya tidak muncul, maksudnya nggak kita pakai lagi yang di berikutnya, karena nanti yang kita diskusikan dengan coach pada tahapan observasi dan pasca percakapan itu berkait kembali lagi pada apa tadi maunya coachnya tadi itu mau diamati. Nah, gitu. Jadi ini tetap ada, tapi ya itu mungkin nanti tidak muncul. Yang muncul tetap ada apa catatan kita pada kompetensi yang mau dikembangkan. Baik. Nah, kalau latihan menjadi seorang pengamat, saya masih masih bingung kayak mana memulainya. Apa sebenarnya yang kita bahas gitu, bagaimana mengawalinya gitu loh Pak. Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Ya dah. Assalamualaikum ya.
Iya, Waalaikumsalam. Jadi kalau yang saya tangkap ini enggak tahu kalau misalnya nanti Pak Ian sama Bu Ida yang menanggapi analisa saya lah ibaratnya. Karena intinya kita ini menjadi pengamat, berarti paling tidak mungkin seperti seorang komentator lah ibaratnya ya. Kalau di sepak bola itu komentator ingin bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan itu kepada seorang pelatih atau coach. Ya kan, artinya nanti kita memberikan saran di situ. Atau inspektor pertandingan sepak bola lah ibaratnya kan. Kita bertanya nanti ke coachnya itu bagaimana misalnya mungkin persiapannya untuk yang dilatih ini, tujuannya, dan juga ya itu tadi mungkin mengarah juga ke alur Tirta itu tadi, karena yang dimunculkan nanti di sini adalah pengamat yang dinilai sama Pak Suhanda atau fasil kita gitu. Mungkin kira-kira kalau Iya, menurut Pak. saya sih daya tangkap saya seperti itu. Mungkin gimana Pak Ian kalau Pak perakiraan Pak Ian kira-kira? Kalau menurut saya sih memang namanya juga pengamat, ya kita memang sebagai komentator ya, mengomentari masalah kegiatan coaching. Tapi bedanya kita tidak memberikan komen, tapi kita memberikan pertanyaan. Oh iya. Jadi pertanyaan yang kita lakukan ya tentu aja pertanyaan yang berkaitan dengan seperti apa yang tadi mau disepakati di awal pada prasupervisi, itu sudah dilakukan atau sudah muncul atau belum. Kemudian kita menyampaikan catatan-catatan saja pada hal-hal yang kita amati ya, apa saja yang tadi yang sudah muncul atau apa yang yang kita ketahui dari proses coaching tadi. Ya jadi ya berarti jadi tetap ada komentarnya ya, tetap ada komentarnya. Memang lebih banyak pertanyaannya tapi juga ada komentarnya yaitu nanti kita sebentar ini menyampaikan catatan sih. Saya rasa tidak ada karena ini kan poin nomor 7 menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Ya jadi disampaikan aja. Nanti saya sebagai pengamat, saya tadi melihat ini, mungkin seperti itu. Saya juga mungkin nanti kita sambil meraba-raba seperti apa ini. Tapi bayangan saya sih seperti itu kayaknya. Jadi kita sampaikan aja catatannya. Ya tadi yang muncul sudah ini seperti itu. Nah, tadi yang kita sepakati ini sudah muncul, dan mungkin yang ini mungkin belum muncul, mungkin seperti itu. Karena tadi kan ada kesepakatan kan di awal prasupervisi itu kan ada indikator ketercapaian. Nah, nanti indikator ketercapaian itu ya kita bacakan. Mungkin kayak gini mungkin ya bahasanya. Ini Bu Ida tadi tahapan indikator yang pertama udah muncul ya pada proses ini. Oh ya, mungkin tadi lupa ya Bu Ida, pada indikator yang kedua tadi belum muncul, nah seperti itu mungkin ya. Jadi gitu, mungkin disampaikan aja berdasarkan itu. Nah, kalau mau kita praktekkan ya kita praktekkan. Saya mau praktek, saya ambil catatan dulu ntar ya. Oke. Siapa kira-kira yang mau praktek sebagai coach? Pengamat atau iya, siapa yang mau jadi coach? Ya, pengamatnya siapa, coachnya siapa, coachingnya siapa nih? Masalahnya gini, sebelum kita jadi pengamat dan jadi coach, tugasnya coach ini yang mungkin baru. Ini indikator itu tadi.
misalkan gini nih, eh, apa ya? Nah, misalkan tadi Pak Yunus misalkan ingin mengembangkan, yang ingin dikembangkan adalah kemampuan bertanya. Pak Yunus harus bisa menyampaikan indikatornya kemampuan bertanyanya Pak Yunus itu sudah tercapai itu apa. Nah ini yang harus kita Gali. kasih dulu ini. Iya, Iya. kita gali. Atau kita langsung ke praktek aja, Pak. Kita ambil ini yang lagi saya tampilkan. Pak Ian jadi pengamat, saya jadi coach, Pak Yunus jadi coachee. Gimana? Gitu. Ya, Kita boleh. sambil belajar. Nanti kiranya kalau sambil kita belajar di sini ternyata mungkin ada yang keliru, nanti langsung nggak apa-apa kita potong, baru kita langsung perbaiki ya Pak, biar nggak banyak memakan waktu. Kalau menurut saya kayak gitu. Misalkan Pak Ian kayaknya harusnya kayak gini deh gitu. Misalkan Bapak Ya. lagi ngomong terus ternyata nanti Pak Yunus atau saya mungkin kayaknya seperti ini deh Pak yang lebih tepat misalkan. Kita nggak apa-apa kita potong ya Pak. Iya, ya. Nah, jadi nggak terlalu banyak waktu. Jadi nanti ketemu satu titik yang kiranya itu benar-benar tepat sesuai sama ini rubrik yang dikasih di LMS. Oke. Ya. Jadi Bu Ida jadi coachnya ya. Iya, saya jadi coach. Iya Oke. Bu, iya setuju aja Pak. Karena biar aja saya sebagai coach aja dulu. Oh ya sudah. Iya, siap. kita belajar dulu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke deh, siap Bu. Oke. Oke. Yang pertama saya bicara dulu dengan Ibu Ida ya, karena Iya. Oke, siap. harus saya sampaikan apa-apa saja yang sebelum kita supervisi. Berarti mungkin di sini sebagai coach saya harus dulu nih. Belum boleh tampil dulu berarti ya. Jadi harus matikan Ya di harus aja matikan dulu kamera. kamera Iya, nih berarti ini. Iya. Oke deh. Saya dulu ya, keluar dulu standby kamera dulu. Baik, Pak. Dan nanti ketika Pak Yunus dengan Bu Ida sedang proses coaching, saya yang matikan kamera. Jadi Iya, seperti itu rasanya. Baik, Pak. Oke. Kita mulai ya Bu Ida ya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam, Pak Brilian. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik Bu Ida. Jadi pada kegiatan kita kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching dan pengamatan, yang mana nanti Ibu Ida akan melakukan coaching pada rekan guru CGP yaitu Bapak Muhammad Yunus. Bu Ida sebagai coachnya dan Pak Yunus sebagai coachinya, dan saya nanti di sini akan bertugas sebagai pengamat. Seperti itu ya Ibu Ida ya. Baik, Pak. Baik Bu Ida, jadi sebelum kita mulai mungkin ada beberapa hal yang harus kita bicarakan dulu terkait dengan proses coaching yang nanti Ibu Ida akan lakukan. Yang pertama Bu Ida, saya akan menampilkan dulu saya akan menampilkan rubrik penilaian. Jadi ini Bu Ida, ini nanti adalah rubrik penilaian yang nanti akan kita munculkan. Bentar, maaf Bu Ida ya, saya potong dulu. Bukan ini rubrik penilaiannya. Nah, bukan ini. Iya. Bukan, Baik, ini Pak. rubrik penilaian saya yang dinilai oleh Pak Suhanda. Oh iya, baik, Pak. Ya, Berarti Bapak yang share ya, Pak. Bentar. ya saya share bentar ya. Oke, Bu Ida sudah nampak? Oh iya, Pak. Sudah nampak. Baik, nanti Ibu Ida sebagai seorang coach yang akan melaksanakan kegiatan coaching, di sini nanti akan ada rubrik penilaian. Di sini ada sesuai dengan langkah dalam model Tirta. Yang pertama adalah tujuan, jadi nanti Bu Ida
diharapkan nanti untuk menyampaikan tujuan coaching. Nilai yang sangat baik adalah coach menyampaikan pembuka dan mendapatkan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Ini nilai yang sangat baik. Kemudian nanti diharapkan juga nanti Bu Ida memberikan identifikasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Nilai sangat baik akan tercapai ketika pertanyaan yang Bu Ida lakukan bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali, coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Kemudian yang ketiga, yaitu rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Nilai sangat baik akan tercapai ketika Bu Ida nanti sebagai seorang coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada keadilan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Dan tahapan yang terakhir yaitu tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nilai yang sangat baik akan Bu Ida dapatkan ketika Bu Ida sebagai coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen. Coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis tirta. Nah, jadi inilah kemudian tahapan dari rubrik penilaian nanti yang akan saya lakukan ketika saya mengamati proses coaching Bu Ida dengan Pak Yunus. Mungkin dari sini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan Ibu Ida? Saya rasa sudah cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya Bu Ida ya? Iya, Oke, terima kasih. Baik Bu Ida, kita lanjut lagi. Sesudah Bu Ida mengetahui rubrik penilaian, apa yang akan saya nilai dalam proses coaching, yang berikutnya adalah kita tahu bahwa di dalam proses coaching ada 3 kompetensi inti. Yang pertama yaitu kesadaran penuh atau presence. Yang kedua adalah apa yang kedua? Mendengar. Apa nih Pak? Benar aktif. saya lupa. Iya, mendengar aktif. Oke. Oke, yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Seperti itu ya. Nah, dari ketiga kompetensi ini, mana sih sebenarnya kompetensi coaching yang Ibu Ida ingin kembangkan ini? Dari 3 hal ini ya. Baik Pak, jadi yang ingin saya kembangkan dari ketiga kompetensi itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya Pak. Dan ini kan pertanyaan berbobot itu sebentar ya, ini saya agak lost ini nomor 3. Pertanyaan berbobot yang seperti apa yang ingin Bu Ida sampaikan ini? Jadi seperti ini Pak, saya rasa untuk alur tirta kita sebagai coach akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang berbobot di sini dimaksudkan ketika saya pada bagian identifikasi dan rencana aksi, saya bisa menggali potensi dari coach saya agar potensi-potensi yang sebelumnya tidak ditemukan oleh coach tersebut bisa menemukan potensi tersebut dan bisa menyusun rencana aksinya sendiri supaya apapun yang jadi problem atau sesuatu yang mungkin belum ditemukan bisa coach itu temukan karena proses identifikasi dan rencana aksi bisa menggali potensi tersebut. Jadi saya rasa pertanyaan berbobot itu penting sekali untuk saya tekankan di bagian identifikasi dan rencana aksi. Seperti itu Pak. Baik, kalau begitu sekarang pertanyaan terakhir dari saya sebelum
Bu Ida mulai kegiatan coaching, tadi Bu Ida sudah menyampaikan bahwa adanya pertanyaan berbobot yang ingin Bu Ida kembangkan. Nah, sekarang pertanyaan saya ini seperti ini. Bagaimana kemudian Bu Ida menilai atau mengetahui bahwa pertanyaan berbobot ini sudah Bu Ida capai atau Bu Ida sudah mampu menguasai? Itu tanda-tandanya seperti apa ya, atau bagaimana ya ciri-ciri atau indikator tercapainya hal tersebut? Oke, baik Pak. Jadi sebelumnya saya mengatakan bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi saya di bagian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan bagian tersebut dalam tahapan tirta yang ingin saya bagian yang ingin saya kembangkan lebih spesifik adalah di bagian identifikasi dan apa tadi ya, rencana aksi, maaf. Di bagian identifikasi dan rencana aksi. Oleh sebab itu menurut saya indikator ketercapaiannya adalah ketika kunci saya sudah dapat menemukan potensinya sendiri, dan apabila kunci tersebut sudah dapat memberikan rencana-rencana aksi yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali oleh coach saya, disitulah saya merasa bahwa indikator saya telah tercapai. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, berarti ada dua ya Bu ya. Mungkin Iya, nanti saya bisa dikoreksi ya. Yang pertama, coach menemukan potensinya sendiri, dan yang kedua, coach menentukan rencana aksi nyatanya sendiri. Seperti itu ya Bu ya? Iya, Pak. Oke. Baik Bu Ida, terima kasih atas perbincangan kita ini. Jadi setelah ini saya akan melakukan observasi dari kegiatan coaching yang Ibu Ida dan Pak Yunus lakukan. Setelah kegiatan coaching tersebut, nanti kita akan berbincang lagi tentang beberapa hal yang sudah kita sepakati di awal atau pada percakapan kita ini. Terima kasih Bu Ida, saya akan off kamera dulu, saya akan mengamati kegiatan dari Bu Ida yang akan melakukan. Terima kasih, kita akan bertemu lagi nanti setelah kegiatan coaching ini. Silakan Bu Ida kemudian memulainya. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Yunus, on kamera. Oke, siap Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak seperti apa kabarnya? Ya baik-baik aja Bu. Nih alhamdulillah juga. Ya. Ini ada acara keluarga. Jadi Oh, baru gitu. sempat ini untuk menghubungi Ibu ini. Iya Pak. Iya, tadi saya agak kaget juga sih, tadi baca chat Bapak katanya mau ada yang dibicarakan seperti itu. Ada apa nih ya Pak ya yang perlu dibicarakan? Mungkin bisa disebutkan kira-kira kenapa? Iya Bu. Iya betul Bu. Ini saya ada unek-unek sedikit ini masalah murid saya ini. Karena ada semacam keterlambatan nih cara membacanya selama COVID berlangsung. PJJ-nya itu pada saat anak-anak PJJ ini mungkin dia kurang aktif belajar sehingga dia naik kelas ada beberapa murid itu agak cara membacanya itu agak terlambat ya, tidak terlalu lancar. Itu tujuan saya Bu ingin unek-unek sedikit buat bertemu dengan Ibu ini. Siapa tahu bisa memberikan harapan-harapan ke depannya. Iya Bu. Oh iya, baik Pak. Baik Pak. Jadi tadi kalau dari yang disampaikan Bapak, oh ya Pak, mohon maaf saya mungkin kalau saya sambil menulis mencatat bukan berarti saya tidak mendengarkan Bapak ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang penting yang perlu saya catat. Jadi tadi saya
mendengar bahwa Bapak menyampaikan bahwa ada unek-unek nih. Unek-uneknya yaitu murid-murid Bapak mengalami keterlambatan membaca. Seperti itu ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Ini Oke. masalah utama kayaknya. Yang Masalah perlu utama. iya, yang perlu nih Bu dipecahkan ini. Karena Iya. masalah ini problem ini sangat berat juga nih kalau kita hadapi kayaknya. Jadi agak berat bagi saya juga ini, jadi masih belum apa namanya, masih buntu lah ibaratnya untuk Iya. memecahkan masalah ini Bu. Iya, tentu saja itu menjadi permasalahan yang mungkin berat ya Pak ya, yang Bapak rasakan saya bisa pahami itu. Jadi kalau berbicara tadi murid-murid Bapak mengalami keterlambatan membaca, ini di kelas 4 Pak ya? Iya Bu, di kelas Iya, oh ya 4. di kelas 4. Jadi ada peralihan dari kelas 3 menuju yang naik ini ke kelas 4. Kemungkinan Oke, oke. besar guru yang ada, wali kelasnya yang ada di kelas 3 ini tidak membaca kemampuan anak-anak di dalam eh, apa namanya, kemampuan anak-anak dalam hal membaca. Jadi ada yang masih kurang lancar, ada yang masih mengeja-mengeja ibaratnya seperti masih di kelas 2. Nah, padahal semestinya kan Mm-mm. sudah harus naik, ada peningkatan, karena di kelas tinggi nanti ini mereka mendapatkan pembelajaran-pembelajaran mungkin lebih agak-agak meningkat sedikit daripada di Mm-mm. fase A gitu, Bu. Baik Pak. Jadi sebenarnya yang Bapak harapkan untuk murid-murid di kelas Bapak ketika mereka peralihan dari kelas 3 menuju kelas 4 itu murid yang seperti apa Pak kemampuan membacanya? Mungkin bisa diperjelas? Iya, nah itu Bu. Jadi saya kepingin kalau anak-anak murid saya ini dia meningkat, ibaratnya lancar membacanya sehingga dia bisa mendapatkan banyak literasi-literasi untuk meningkatkan kemampuan belajarnya. Nah, ini bisa memberikan motivasi yang sangat tinggi anak-anak sehingga bisa nanti membacanya secara lancar gitu. Karena kalau dia tidak membaca banyak, ibaratnya perbendaharaan literasi-literasi, mungkin dia tidak apa namanya, belum meningkat. Itu yang nanti perakiraan saya bisa menghambat dari kemampuan untuk membacanya gitu Bu. Iya. Oke. Ya, jadi di sini yang saya tangkap Bapak menyatakan bahwa harapan Bapak murid-murid Bapak ini ketika naik dari peralihan dari kelas 3 ke kelas 4 adalah murid-murid yang sudah lancar membaca. Terus di sini Bapak menyatakan juga bahwa kemampuan literasinya juga meningkat, motivasi membacanya juga meningkat. Seperti itu, murid-murid yang seperti itu yang Bapak harapkan. Nah, sekarang sebenarnya jika memang kita pikirkan nih Pak, hambatan utama mereka itu jadi kesulitan membaca itu kira-kira apa ya Pak menurut Bapak? Iya, ya itu Bu. Mungkin hambatan-hambatan yang paling yang saya rasakan itu ya, kalau misalnya di kelas ini paling tidak mungkin karena apa namanya nih, kemampuan mereka itu kurang, akhirnya mau nggak mau terpaksa kita harus memberikan jadwal-jadwal khusus paling tidak untuk memperbanyak timelinenya lah, ibaratnya waktu untuk lebih menghadap apa namanya ini, memperbanyak untuk bimbel khusus lah ibaratnya. Kalau menurut apa dari unek-unek saya Bu, nah itu yang kayaknya yang bisa diharapkan. Jadi karena hambatan yang utama itu ya itu tadi, karena dari segi cara membacanya mengakibatkan pelajaran juga bisa terhambat.
Itu kalau menurut saya, Bu. Oke. Baik, Pak. Jadi di sini karena hambatan utama eh, kenapa tadi anak-anak kesulitan membaca, kata Bapak, yaitu karena kemampuan awal yang kurang sebenarnya. Jadi otomatis ketika di kelas 4 terhambat juga gitu mengikuti pelajaran. Iya. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, jadi tadi mungkin Bapak juga ada menyebutkan bahwa solusinya adalah memberikan waktu-waktu khusus semacam bimbel supaya untuk anak-anak yang mungkin di sini kemampuannya agak kurang diberikan waktu-waktu khusus lagi berupa bimbel supaya kemampuan membacanya meningkat. Nah, itu solusi yang tepat, Pak. Sekarang, apakah ada solusi lain, Pak ya, yang kira-kira bisa meningkatkan harapan Bapak tadi atau solusi tersebut bisa mencapai harapan yang Bapak inginkan? Iya. Ya itu, Bu. Kalau menurut saya ini, Bu ya. Mungkin ide yang bisa memberikan itu meningkatkan kemampuan membacanya ini yaitu memperbanyak waktu untuk ibaratnya di dalam kelas itu memberikan bacaan-bacaan, walaupun ibaratnya mempunyai paragraf-paragraf yang pendek lah ibaratnya, kan yang penting anak-anak bisa paham, dan mungkin waktunya kayaknya yang harus saya ada ide kayaknya itu kalau misalnya pagi pertemuan, misalnya pada saat belajar pertemuan mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit diberikan literasi bagi anak-anak ini yang kurang mampu ibaratnya. Dan juga ada bimbingan semacam teman-teman sebaya yang sudah pintar itu saya berdayakan, kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, inilah nanti yang akan menularkan ide-ide cara membacanya kalau untuk kemampuan membacanya supaya bisa nanti mengarahkan untuk lebih lancar lagi membaca. Itu sih, Bu, kalau menurut saya dari alam pikiran saya, tapi yang membuat saya bingung itu apakah bisa atau tidak. Jadi saya masih ragu. Begitu, Bu. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi yang saya tangkap di sini sebenarnya Bapak bilang tadi kan ada waktu-waktu khusus ya Pak solusinya dari permasalahan Bapak. Jadi diberikan mungkin bimbel khusus untuk anak-anak yang kemampuannya kurang. Terus di sini Bapak juga mengatakan bahwa di awal pembelajaran bisa menambah waktu untuk literasi sekitar 10 sampai 15 menit. Saya rasa dengan penambahan waktu tersebut otomatis anak-anak jadi terbiasa. Sudah tepat sekali solusi Bapak. Dan di sini Bapak mengatakan bahwa tutor sebaya. Jadi teman-temannya yang mungkin lebih memiliki kemampuan membaca lebih baik itu diberdayakan untuk membantu teman-temannya yang mempunyai kemampuan membaca kurang. Wah, solusi yang sangat bagus sekali nih Pak. Jadi kira-kira dari solusi ini kapan nih Pak Bapak mau mulai menerapkan? Nah, itu dia, Bu. Secepatnya ini kayaknya kalau menurut saya, Bu. Insya Allah mudah-mudahan bisa, karena selama 3 bulan pembelajaran ini agak ibaratnya sudah ada sedikit perubahan, karena yang saya tangkap dari anak-anak ini memang kemungkinan besar itu tidak lancar itu karena memang mobilitasnya, dinamisnya anak-anak ini masih kurang membaca di rumah, sehingga itulah yang mengakibatkan anak-anak itu tidak lancar membaca. Nah, itu yang saya kepingin kalau kedepannya nanti ini ibaratnya itu rencana-rencana ke depan saya untuk aksi saya nanti, insya Allah ya seperti itu. Mungkin ada semacam literasi awal pada saat pertemuan belajar. Nah, mungkin juga nanti ada khusus misalnya di hari-hari tertentu. Nah, di situ saya akan jadwal khusus misalnya untuk pembelajaran literasinya. Nah, ini saya nanti akan membuat sebuah jadwal bagaimana peningkatannya tentang anak-anak ini yang bermasalah untuk masalah kurang lancarnya dia membaca. Mungkin seperti itu kira-kira Bu pandangan saya ke depannya, atau mungkin ibaratnya pencapaian saya lah, mudah-mudahan bisa terlaksana lah kira-kira.
Baik, Pak. Kalau Berarti di sini mulainya dari kapan secepatnya? Nah, secepatnya ini yang saya pengen dengar, Pak. oh iya, Secepatnya itu kapan? Mulai besok kah? 2 iya, hari lagi kah? Atau gimana, Pak? Kira-kira iya itu Bu. secepatnya? Secepatnya insya Allah nanti kalau misalnya, karena ini kesibukan ini apa namanya, 2 hari 3 hari ini ke depannya kan, paling tidak mungkin bisa setelah nanti anu lah, eh, ujian tengah semester, setelah ujian semester. Nah, di situ ada rencana. Jadi di situ juga mungkin ada ibaratnya tanggung jawab saya lah nantinya untuk melihat ini, mudah-mudahan anak ini bisa ibaratnya ada kemajuan, jadi bisa juga dinilai nantinya, karena anak yang bermasalah ini ada sekitar 2 atau 3 lah di dalam kelas. Jadi kalau misalnya sudah ada satu atau mungkin ada dua, yang satunya agak masih kurang, berarti kan mungkin pencapaian saya nanti disitulah mungkin sebagai sebagai tanggung jawab sebagai seorang guru lain, mudah-mudahan bisa tercapai Bu ya. Baik, 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 Kira-kiranya baik. seperti itu mungkin. Berarti akan dimulai setelah ini ya Pak ya, setelah MIT ya, tengah Iya, semester. Oke, setelah UTS. Berarti indikator ketercapaiannya tadi kalau misalkan mungkin dari 3 anak tersebut sudah ada mungkin salah satunya gitu Pak ya, yang kemampuannya meningkat, berarti Bapak sudah mencapai salah satu indikator seperti itu Pak ya, yang Bapak amin, maksud tadi. mudah-mudahan insya Allah Bu ada peningkatan lah. Oke, Saya minta doanya Bu ya, baik karena yang, Pak. yang Nah, menjadi galau pikiran saya yaitu tadi, makanya saya hubungi Ibu untuk nah, bisa ibaratnya memberikan apa namanya apa namanya, semacam anu lah ibaratnya, pertanyaan-pertanyaan yang pencerahan membuat seperti ya itu Pak ya. curhatan saya Oke, ini bisa iya Pak. memuaskan diri Kita, saya ini Bu. kita sharing Pak Menenangkan ya. pikiran saya Bu. Berarti untuk rencana ke depan akan dilakukan secepatnya setelah UTS, dan keberhasilannya akan dilihat bagaimana kemampuan anak-anak membaca nanti Pak ya. Iya Bu. Kira-kira dari apa yang sudah Bapak rencanakan, Bapak butuh dukungan siapa Pak buat membantu Bapak dalam hal ini? Nah itu dia Bu, kayaknya ini yang menjadi sebenarnya menjadi unek-unek saya juga, karena kepala sekolah dengan guru-guru yang lain itu juga memang sih banyak juga dia mengeluh tentang adanya gara-gara COVID kemarin ini kan mengakibatkan pembelajaran-pembelajaran di kelas juga di sekolah itu mengalami memang juga banyak hambatan-hambatan dan juga tantangan-tantangan. Nah, jadi saya bilang kepada kepala sekolah, mari kita berkolaborasi ya kan, bekerja sama ibaratnya antar semua guru. Jadi jangan hanya guru kelas 4. Kenapa? Karena kalau kesulitan di kelas 1, 2 dan 3 tentunya yang kelas bawah ini kalau gurunya tidak berperan, lebih ibaratnya meningkatkan anak-anak belajar, paling tidak kita ini guru yang di atas kesulitan. Jadi karena semakin meningkat pelajaran anak-anak di kelas 4, 5 dan 6 tentu juga mengalami kesukaran atau hambatan ya, yang menerima nanti guru-guru yang akan bersangkutan ini, misalnya guru kelas 4, guru kelas 5 dan juga kelas 6. Nah, itu dia Bu, artinya di kelas 6 ini mereka nanti sudah harus misalnya siap untuk mengikuti ujian nasional. Nah, sementara anak-anak kalau misalnya cara membacanya lancar, itu yang saya khawatirkan Bu, karena nanti juga bisa menghambat tujuan sekolah kita untuk, atau tujuan kurikulum kita untuk meningkatkan kecerdasan kepada anak-anak ini, ibaratnya kualitas anak-anak ini masih kurang. Nah, itu yang saya khawatirkan sebenarnya Bu. Oke, seperti itulah. Oke, baik. Jadi di sini yang saya cermati dari apa yang Bapak sampaikan, bahwa Bapak butuh sekali dukungan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat ya Pak ya, Iya karena betul. tugas untuk membimbing
menuntun anak dalam hal kemampuan membaca ini bukan hanya guru kelas 4 atau guru kelas 4, 5, 6 seperti itu, tapi juga butuh untuk bantuan dari guru-guru lain gitu. Ya. Jadi seluruhnya adalah tanggung jawab bersama. Jadi Bapak yang Bapak ingin lakukan ke depan, mungkin yang bisa saya tangkap di sini Bapak ingin berkolaborasi dengan semuanya agar apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak harapkan ini bisa tercapai. Dukungan dari luar kira-kira bagaimana Pak? Butuh apa tidak? Nah, itu dia. Mungkin Bu. dari Iya, orang tua Iya, atau betul, Bu. gimana? Iya, nah ini yang membuat saya bingung juga ini karena orang tuanya ini daya dukungnya ini agak kurang sebenarnya. Nah, itu yang saya jadi bingungnya di situ, Bu, karena orang tua ini kebanyakan sibuknya dia bekerja untuk anak-anak mereka. Orang tuanya seperti misalnya orang tuanya banyak kerja di perusahaan, banyak kerja di tambang apa perminyakan, ibaratnya ada yang kerja di empang, kadang sering anak-anak itu ditinggal 4 hari seminggu kadang, karena anak-anak ya kebanyakan mayoritas sih anak-anak yang bekerja apa namanya nih orang tua yang bekerja di lingkungan sekolah saya itu adalah nelayan tambak juga mayoritas seperti itu. Jadi anak ini karena banyak sekali ditinggal, akhirnya peran orang tuanya nih dukungannya nih agak kurang. Nah, ini yang membuat saya bingung. Itu untuk apa namanya dukungannya ini yang saya di dalam undang-undang saya ini kayaknya bagusnya mungkin dikasih semacam Bu ya, musyawarah mufakat kayak yang tuh pertemuan. Paling tidak mungkin seperti itu kayaknya, atau banyak melakukan komunikasi di grup-grup pembelajaran WA, jadi supaya mengharapkan juga kalau di rumah bisa lebih banyak membantu juga gurunya ya kan. Nah, paling tidak kalau dia terbantukan di rumah memperhatikan anaknya untuk belajar membaca, paling tidak juga kita guru di sekolah juga bisa lebih sedikit meringankan beban lah untuk apa namanya hambatan-hambatan tadi ini, dan bisa mengakibatkan anak-anak bisa lancar kembali membaca. Itu menurut kira-kira seperti itu, Bu, kalau dari saya. Iya Pak, menurut saya rencana Bapak sudah sangat mantap untuk dilaksanakan. Jadi tadi Bapak butuh dukungan seluruh rekan sejawat serta kepala sekolah. Terus tadi Bapak merencanakan ingin melakukan musyawarah bersama orang tua. Wah, saya kira dan saya rasa itu sangat membantu sekali untuk menyelesaikan mungkin persoalan tentang kemampuan murid yang kurang mampu membaca ini, Pak ya. Lantas nanti ke depan nih Pak, tindak lanjutnya ini setelah mungkin indikator itu sudah sebagian tercapai atau sudah tercapai, mungkin apa yang Bapak lakukan, yang mungkin ingin Bapak lakukan lagi? Iya. Supaya bisa tetap kalau saya sampaikan bisa tetap anak-anak ini bisa tetap ada di jalurnya. Jadi nggak nurun lagi Pak, tapi tetap bisa terus kemampuannya tetap bisa meningkat. Seperti apa Pak kira-kira? Iya Bu, kalau menurut saya sih di dalam apa namanya ide pikiran saya mungkin bagusnya ya kalau apa namanya nih dijaga lah ibaratnya. Kalau anak-anak tadi ini terus diasah kemampuannya, kalau dia sudah bisa, kemudian nanti paling tidak saya mungkin memberikan semacam pojok literasi lah kalau di kelas, atau juga saya memberikan sebuah apa namanya semacam jadwal supaya anak tadi ini bisa pinjam buku-buku bacaan di dalam perpustakaan. Nah, paling tidak misalnya 1 minggu sekali ini nanti anak-anak bisa ini harus pinjam buku misalnya di Sabtu. Jadwal di Sabtu akhir misalnya di Minggu. Nah, mereka harus bisa menceritakan nanti hasil dari bacaannya dia di hari Senin nanti. Jadi ada waktu kesempatan selama 2 hari mereka misalnya membaca di rumah, walaupun ibaratnya
baca yang dibacanya itu kurang atau tidak tamat dalam satu buku. Seperti itu mungkin tindak lanjut kalau saya unek-unek saya lah, pikiran saya lah ke depannya. Iya, iya. Iya, Bu. Baik sekali Pak, baik sekali. Jadi Bapak merencanakan untuk tindak lanjut nanti mungkin kalau saya bilang jadwal tadi seperti jurnal literasi Pak ya. Iya. Jadi buat mengukur apakah anak-anak ini sudah teratur dalam hal membaca. Wah, senang sekali nih bisa sharing dengan Pak Yunus. Nanti mungkin kita bakal sharing lagi ya Pak tentang pelaksanaan yang sudah Bapak rencanakan tadi setelah mid semester. Iya Bu, iya terima kasih banyak Ya. loh Bu atas Sama-sama, bincang-bincangnya. Pak. Alhamdulillah Ya. minimal saya sudah merasa plong, merasa senang. Paling tidak unek-unek saya ini yang tadinya buntu di dalam pikiran saya, di dalam apa namanya ini hati saya untuk paling tidak sudah ada rasa kelegaan lah. Bisa Iya curhat Pak, sama Ibu. Alhamdulillah ya. Iya, Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Iya Bu, Nanti makasih. kita bahas lagi untuk Iya, makasih Pak. kemajuan dari rencana aksi Bapak tadi sambil Iya. sharing Pak ya. Iya Bu, Terima kasih. Makasih Bu, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke deh, saya tutup kamera dulu ya, standby. Oke, baik Pak. Ya. Halo Pak Ian, silakan Pak dilanjut ya sama Bu Ida ya. Saya dulu Bu, izin dulu sebentar ya, ada tamu ya. Iya, 10 menit lah. sebentar. Iya. Baik, terima kasih Ibu Ida tadi sudah melakukan kegiatan coaching yang cukup baik menurut saya. Baik, berikutnya Bu Ida, kita akan bercakap-cakap lagi, berbincang-bincang lagi tentang kegiatan coaching yang tadi Ibu Ida lakukan. Mungkin yang pertama-tama kita akan sedikit merefleksi dulu ya tentang kegiatan coaching yang tadi. Baik Bu Ida, seperti percakapan kita tadi di awal, Bu Ida mengatakan bahwa kompetensi yang ingin Bu Ida kembangkan adalah kompetensi bertanya atau mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi tersebut kemudian Bu Ida menyampaikan indikator, ada 2 indikator yang tadi saya catat, yaitu coach dapat menemukan atau dapat menggali potensi diri dan kemudian coach dapat menentukan rencana aksi nyata. Nah, dari 2 hal tersebut Bu Ida, saya ingin Bu Ida merefleksi tadi apa yang Bu Ida telah lakukan. Kegiatan apa yang Bu Ida lakukan untuk mencapai 2 indikator tadi? Bu Ida bisa ceritakan. Oke, baik Pak. Jadi tadi yang telah saya lakukan untuk mencapai 2 indikator tersebut adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ternyata coach saya dapat menggali potensinya sendiri. Jadi di sini saya tidak memberikan solusi, tapi coach saya berhasil menemukan potensinya sendiri untuk melakukan rencana aksi. Dan di sini coach saya juga berhasil menemukan beberapa solusi dari hambatan yang mungkin beliau alami dan berhasil membuat suatu rencana kapan rencana tersebut akan dilaksanakan oleh coach saya. Baik, Pak. Baik ya. Jadi tadi Bu Ida memang tadi ketika saya observasi dan perhatikan berdasarkan area pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari 2 indikator tersebut memang saya perhatikan sudah terpenuhi. Saya perhatikan tadi Bu Ida mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach Bu Ida, yaitu di sini adalah Pak Muhammad Yunus, mampu menemukan dan menggali potensi dirinya. Dan juga dari pertanyaan-pertanyaan Bu Ida, saya perhatikan juga
Pak Yunus sebagai coach juga mampu menemukan solusinya. Bagaimana kemudian tadi Pak Yunus dari permasalahan pada siswanya yang mungkin keterlambatan membaca, Pak Yunus mampu menemukan beberapa solusinya, ada membuat jadwal khusus, ada kemudian paragraf-paragraf pendek yang saya catat, dan kemudian ada literasi yang 10-15 menit, sehingga ini menandakan bahwa Pak Yunus mampu memberikan solusi dari dalam dirinya. Betul sekali Bu Ida, tadi Bu Ida tidak ada memberikan solusi, dan Bu Ida dari pertanyaan-pertanyaan Bu Ida sudah mampu membawa Pak Yunus menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi saya rasa cukup baik sekali proses coaching yang Ibu Ida tadi lakukan. Nah, sekarang Ibu Ida, dari kegiatan yang sudah kita lakukan dengan indikator-indikator yang tadi Ibu Ida ingin capai, yang sudah tercapai dengan cukup baik tadi, apalagi sih indikator atau kompetensi seperti apa lagi sih yang mungkin Ibu Ida ingin capai pada kegiatan coaching yang berikutnya berdasarkan tadi kegiatan yang Ibu Ida lakukan. Mungkin Ibu Ida bisa menyampaikannya. Baik Pak, jadi mungkin kompetensi yang ingin saya capai, mungkin ingin lebih saya kembangkan lagi adalah presence Pak. Jadi kehadiran penuh, karena saya tipikal orang yang mudah ke distract dengan sesuatu. Jadi kalau misalkan lagi berbincang-bincang, lalu tiba-tiba ada yang mengajak bicara atau ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi saya bisa langsung hilang fokus. Mungkin kompetensi itu yang ingin saya kembangkan lagi dan saya latih lagi Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ida atas penyampaiannya. Jadi mudah-mudahan semoga nanti kompetensi yang berikutnya ini, kompetensi presence, pada kegiatan coaching yang berikutnya nanti mudah-mudahan Bu Ida bisa meraihnya dan mencapai kompetensi tersebut. Terima kasih Bu Ida atas kegiatan coaching yang Ibu Ida lakukan. Saya rasa cukup saya sebagai pengamat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu yang berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita ini. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya Bu Ida. Cukup latihannya, kayaknya sudah apa sih? Sudah ada gambaran Pak ya kita. Ya, lumayan. Mudah-mudahan begitu. Gimana Pak, tadi coaching saya sama Pak Yunus sudah mantap kah atau ada yang kurang sebetulnya? Udah lah, saya tidak mau komentari itulah. Oke, siap. Saya rasa sudah cukup baik Bu Ida dengan Pak Yunus. Jadi tadi memang yang saya lakukan sebagai pengamat mungkin saya share juga di sini. Yang pertama mungkin nanti mungkin sekedar sharing saja. Nanti Bapak Ibu kalau sebagai pengamat mungkin ini di print dulu tabelnya untuk tabel rubriknya itu. Jadi nanti sebagai panduan Bapak Ibu ketika melakukan posisi diri sebagai pengamat. Jadi runtutan-runtutan ini Bapak Ibu pastikan lakukan, sehingga nanti dalam rekaman itu kita itu tercatat melakukan itu. Walaupun ya tentu saja ya apakah sudah dilakukan atau bagus atau sangat bagus itu ya tergantung penilaian Pak Suhanda sebagai fasilitator kita. Tapi yang penting kita munculkan itu dulu aja. Masalah kualitasnya nanti kembali pada masing-masing saja, nanti bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan atau mengolahnya. Tapi paling tidak nanti kita butuh panduannya ini. Jadi runtutannya ini nanti kita munculkan satu persatu. Jadi supaya tidak lupa juga, karena kan kita kan sambil bertatap webcam, kita bisa sambil lihat apa saja yang kita lakukan seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pengamat juga, sebenarnya tugas pengamat itu ya mengamati, tentu saja sesuai dengan namanya. Jadi kita membuat catatan-catatan khusus apa yang tadi dilakukan oleh coachnya kepada coachi, tadi Pak Yunus coachinya. Terutama tadi pada bagian pertanyaan-pertanyaan, nah di situ harus kita catat
apa pertanyaannya paling tidak, atau seperti apa yang berkaitan dengan indikator tadi. Makanya indikator itu yang disampaikan oleh coach Bu Ida tadi itu pegangan kita juga sebagai pengamat. Indikator ini kita pegang. Ini muncul enggak? Ini sudah dilakukan atau enggak? Ini seperti apa? Sudah baik enggak? Hasilnya seperti apa? Jadi indikator-indikator itu yang kemudian selalu kita pegang selama dalam kegiatan coaching tadi. Makanya saya mungkin nggak bisa memberikan komentar yang lain, lebih datanya kan, karena yang menjadi perhatian besar pada seorang pengamat ya fokusnya sesuai dengan rubrik ya, sesuai dengan rubrik ini ya saya hanya fokus pada apa yang ingin dikembangkan Bu Ida itu saja. Jadi mungkin untuk yang lainnya kalau bisa nggak usah kita bahas karena pengamat ya kita sebagai ini aja ya itu saja kita kembangkan. Masalah persoalan presence-nya misalkan, atau misalkan persoalan apa sih dari 3 kompetensi tadi, presence, mendengarkan aktif, mendengarkan aktif sama dengan pertanyaan berbobot ya. Berbobot. Yang kedua halnya itu misalkan seperti apa ya kita mungkin nggak komentari ya pada tahapan ini ya saya maksudnya. Karena yang saya lagi karena kita hanya dituntut di kegiatan secara rubrik ini apa yang diinginkan oleh si coachnya itu saja. Jadi kita seputaran itu aja, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Mungkin itu menurut saya, menurut pendapat pribadi saya berdasarkan rubrik ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk ketika posisi sebagai pengamat. Karena nanti ini kan yang dinilai dalam penyampaian Pak Suhanda ya di dalam grup WA seperti itu. Jadi ini yang dinilai kita sebagai pengamat. Makanya pastikan aja nanti runtutan ini muncul semua. Persoalan kualitasnya bagus atau sangat bagus ya itu nanti fleksibel saja nanti bagaimana kita mengelolanya. Tapi yang penting muncul gitu saja. Itu mungkin untuk pengamat. Selanjutnya mungkin ada lagi yang kita bicarakan. Berarti Pak, rubrik yang tadi Bapak pegang itu yang ada di ini ya? Yang ada atau lain lagi? Yang ada di LMS ya? Yang ada di LMS ya. Yang ada prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan yang tadi disampaikan Pak Yunus juga tadi. Berarti yang ada di ini grading kriteria, mendiskusikan rubrik penilaian, kecepatan coaching, menanyakan kompetensi. Oke. Berarti Berarti tipsnya kita harus print dulu supaya ketika jadi pengamat tidak lupa gitu kalau itu yang ingin disampaikan kepada coach. Betul. Dan nanti yang penting adalah indikator yang disampaikan coach. Jadi kalau indikatornya banyak ya banyak juga harus kita amati. Baik. Itu. Nah ini nanti sebagai coach kita juga masing-masing siapkan indikator ya untuk kita sampaikan sebagai coach kepada pengamat kita. Nanti kan kita punya masing-masing pengamat, nanti Pak Yudi pengamat, Bu Ida pengamat. Jadi kita sebagai coach juga nanti siapkan apa saja indikator yang ingin disampaikan. Jadi begitu dalam rekaman kita udah mengalir aja karena kita sudah tahu indikatornya. Jadi kalau indikatornya baru kita pikirkan nanti agak memakan waktu juga. Iya, karena benar Pak. Kita terus berjalan kan. Dan ini aja kita sudah hampir jam 6 loh ini. Kita dari jam 4 tadi sudah hampir 2 jam. Itu baru satu kegiatan. Kita kan ada 3 kegiatan itu. Iya. Tapi tidak apa-apa nanti kalau misalkan kita kan fleksibel waktu kita kan ada tadi ya. Jadi nanti kita bisa saja nanti melakukan kegiatan secara terpotong-potong. Saya rasa tidak ada masalah ya. Jadi misalkan kalau teman-teman, Bapak Ibu nanti waktunya memang tidak tersedia pada waktu tertentu ya selama belum terlalu mepet dengan tenggat waktu ya kita kasih fleksibilitas saja lah mungkin. Kalau besok ada beberapa waktu yang bisa kita lakukan. Kalau besok malam kira-kira free nggak bapak-bapak atau ada kegiatan? Kalau malam nggak ada kegiatan sih. Kalau di rumah, Pak Yunus gimana? Iya Pak untuk sementara Bu
belum ada undangan ini biasanya dapat undangan pengajian. Iya, iya, iya. Itu mudah-mudahan Aman aja berarti untuk besok ya. besok malam nggak ada jadi kalau malam ini Iya. ada maulidan jadi mungkin Iya, nggak sempat kalau malam ini Mm-mm. habis isya ada Berarti maulidan. Iya, berarti kita coba agendakan besok malam ya Bapak-bapak ya. Iya. Mungkin habis Isya kayak biasa kita mulai rukol jam 8, semoga bisa bisa dapat mungkin 2 pengamat. Kalau alhamdulillah kalau bisa dapat 3, kalau bisa dapat 1 saja nggak apa-apa. Nanti Iya. besoknya lagi bisa kita ambil lagi. Oke, iya. Mm-mm. Iya Bu. Setuju. Setuju aja Bu, setuju. Siap Pak, siap. Iya. Kalau siang sayanya nggak bisa karena pulangnya sudah sore betul. Jadi Iya, Bu. apa pulang sampai rumah ngurus rumah lagi. Iya. Kan Bu ya, benar. di sana full day ya. Tidak full day Pak, cuma pulangnya itu jam 3 lewat. Jadi Oh iya. jam 3 itu baru selesai dari kelas, keluar dari kelas. Jadi betul-betul pulangnya itu ya tidak benar-benar jam 3, kadang jam setengah 4 itu baru pulang karena membiarkan anak-anak keluar dulu kan semuanya baru kami pulang guru-gurunya. Iya. Jadi kalau hari Senin memang Senin Selasa kalau di sekolah saya itu sampai jam pembelajaran di kelas sampai jam 3. Jadi agak sore pulangnya. Iya. Berarti ada lagi kah ini yang perlu didiskusikan atau kiranya sudah cukup? Saya rasa cukup ya. Iya bisa. Nah, berarti Ah. besok kita ketemu lagi jam berapa? Jam setengah 8, jam 8 ya itu. Ya, Baik. gimana Pak Yunus? Ya, gini Bu, Pak, kalau bisa yang tadi itu mungkin ada filenya ya, jadi dikirimkan aja ke saya dulu ya, jadi saya bisa mungkin print nanti atau besok. Oh Ada. iya Iya. iya Pak. Yang untuk pengamat tadi ya. Mm-mm. Iya, Pak. Oke dah, sip kalau begitu Pak. ACC aja dah. Ya, jadi besok jam Baik. 8 ya. Iya, Apa ini ya? Iya. Nah, Mudah-mudahan. jangan lupa Nah, disiapkan indikatornya dulu, disiapkan nanti dipikirkan indikator apa. iya. Boleh 2 atau 3 indikator, jangan terlalu banyak. Kasihan nanti pengamat. Iya. Mati terus. Nggak ada Satu 3, juga bagus. tidak apa-apa Pak. Ya, Biar lebih. Ya, seperti itu. Iya iya iya. Nah, jangan lupa besok di print juga, jadi supaya kegiatan kita lancar. Iya. Oke deh. Sip. Sebagai pengamat. Baik. Ya, mudah-mudahan besok tiga kegiatan 3 selesai. pengamat, Jadi kita 3 pengamat selesai. Kalau bisa, Iya. kalau bisa langsung aja tuntas besok malam kan. Iya. ya, mudah-mudahan begitu, Pak. Iya, Iya, semoga jadi- tidak ada kendala Pak. Kan hari ini Iya. kan kita latihan aja ibaratnya kan. Iya. Saya juga banyak nih baru mudeng sedikit nih mungkin kayak faktor umur kali. Sama aja Pak. Sampai saya ditegur tuh sama Pak Suhanda ini. Iya. Iya kayaknya Pak perlu Bu, kayaknya perlu kalau menurut saya nih ada sedikit mungkin kita berikan nanti apresiasi buat Pak Suhanda ya habis pelatihan. Sebetulnya bisa kumpulan kah berapa kan untuk baju-baju batik Kaltim lah buat beliau. Iya Pak. Paling sering sudah saya ditegur tuh lewat Japri. Iya dah. Ya, oke. Oke Bapak deh, Ibu, Pak. udah Iya. sore ya. Iya, Pak. Kita undur diri dulu ya. Iya. Iya Pak. Terima kasih, Bu Sampai- Ida, Iya. Pak Yunus. Halo Pak, ini Atas tetap waktunya. nanti di sini aja ya. Untuk linknya ya. Nanti di-share lagi Pak linknya Oh, Pak. iya. Iya. Oke Iya, dah, oke dah. Pak. Iya, sudah. Ya, siap. Bu Ida yang Ya. membuka, Bu Ida yang menutup. Iya. Makasih Oke. Pak, makasih. Iya. Iya, alhamdulillah sudah berjalan latihan kita. Semoga besok diberi kelancaran dan semoga 3 kegiatan bisa langsung kita laksanakan ya. Amin. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya izin langsung live ya, Bapak Iya, Ibu. Bu. Terima kasih Pak Yunus dan Bu Iya, Ida. Bu. Iya, Bu, makasih. Sama-sama Pak. Makasih Bu ya, Pak. Sama-sama Makasih, Bu. Pak. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Kok amati?